berlanjut kepada acara inti yakni tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Syauqi bin Kiai Haji Zainuddin MZ. Kepadanya kami silahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Ki Haji Zarkasi, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Naim, guru saya Al-Mukarram Ustadz Nasrullah, Bapak Haji Neman Haji Masa, Bapak Haji Samhudi Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, ada Ketua LMK RW 4, Bapak RT, Bapak RW, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar dari saudara-saudara pejabat, bapak-bapak serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma sebentar, tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru saya Mukarram Ustadz Nasrullah, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan dapat bermanfaat dalam kita mengarungi kehidupan ini. Benar kata beliau berkata, maulid mah kagak kecil kagak gede, nilainya sama. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengambil hikmah dari peringatan maulid kita malam hari ini? Bukankah sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita bang di Kemang ini untuk nyontoh Rasulullah. Ayo coba kita tengok Rasulullah. 13 tahun beliau berdakwah, awal-awal perjuangan di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun bang beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi. Ini loh bahasanya, dengan harapan kalau pondasi kuat, kapan insya Allah mau bangunan aman. Betul? Kalau pondasi rapuh, bangunan kapan bakal rubuh? Pondasi mencong, iya bangunan ikut bengkok. Bangunan bagaimana pondasi? Nah, kita hidup bagaimana imannya? Imannya nggak kelihatan, pasti layaknya sebuah pondasi. Ayo dah, ada nggak di sini yang bisa lihat pondasi? Ada nggak? Pondasi nggak kelihatan, tapi refleksi dari gerakan keimanan itu yang harusnya terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Kelihatan? Aku bisa tahu.
Nah, bunyi. Strum nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Nih kipas di atas ada strumnya nih, muter. Nih lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu adik-adik saya paham bang, di mana-mana kalau yang namanya ada strum, mic pan pasti bunyi. Betul. Kalau ada strum kipas angin muter. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu ceritanya bang, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan tibang 2.000 taruh di masjid saban Jumat lagi. Kalau punya iman, ayo kita hidupkan sholat berjamaah di musola kita. Itu kalau jalurnya benar tapinya. Sekarang berbanding terbalik, strum ada tapi mic kagak mau nyala. Kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu micnya koslet namanya. Bener gak? Apa namanya? Ya Allah Kiai, di sini emang maulid pada lemes begini ya? Kagak kaci amat orang Betawi maulid lemes banget. Bang, maaf nih bang ya, maaf banget maaf. Nih kita lagi peringatin maulidnya manusia agung bang. Yang beliau itu diagungkan oleh zat yang maha agung. Yang dalam hadis qudsi, yang lantaran beliau kita ada nih bang di Kemang ini bang. Pan hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqta aflak, ma qad aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Ilokan. Nah, ilokan ngerti? Masa iya? Nah, kita lagi peringatin mau melahirnya manusia yang lantaran beliau ada, kita ada. Kok orang Betawi pada lemes begini sih lagi maulid di Kemang? Dingin. Iya bu ya. Ayo kita semangat. Mau kita semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada bang, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah Kiai, bukan saya doang yang teriak. Strum ada, kipas angin kagak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu nggak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman tapi kagak mau sujud sama Allah, itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah dekat musola bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di musola, itu namanya kok. Ngaku beriman, punya uang pelitnya 17 setan, itu namanya koret. Koslet, koret itu. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Bukankah baginda Nabi ini yang paling hebat akhlaknya bang? Betul? Bahkan akhlaknya ini dipuji sama Allah. Dipuji sama Allah. Kira-kira kalau Allah yang udah muji, apalah artinya pujian kita manusia biasa ini? Betul? Betul? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang sangat baik. Allah yang muji, apalah artinya? Bukan Rasulullah yang perlu kita yang butuh Rasul. Ya, ada berapa akhlak Nabi? Para ulama-ulama mendefinisikan yang paling hebat bang akhlak Nabi itu ada 3. Akhlak Nabi yang paling hebat 3 apa? Silman qata'at, wa'atiman haramak, wa'fu amman zolamak. Nih akhlak Nabi nih. Nih sekarang kita ngomong 3 aja deh ya, nggak banyak-banyak 3, mudah-mudahan 15 menit gak selesai. Coba lihat pertama akhlak Nabi, silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Bayangkan orang mutusin silaturahmi kita suruh samperin, ini bukan perkara gampang bang. Lo kadang-kadang kita nggak marah aja untuk silaturahmi juga males. Ini mah bukan di Kemang Baji, bukan di Kemang. Orang Kemang nggak ada yang kayak begitu. Orang Gandaria banyak.
Orang kampung saya bang, di sini mah nggak ada silaturahminya pada rajin di sini. Di kampung saya banyak yang kayak begitu. Di kampung saya, di kampung saya. Ini kan sekarang ini bang, tingkat silaturahmi kita ini sudah mulai langka dan mahal adanya. Langka mahal. Rasulullah mengajarkan kalau kita mau ini ayo jalin silaturahmi. Panglima Besar Jenderal Sudirman dulu pernah mengajarkan begini. Islam kalau mau besar harus kuat. Islam kalau mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin Islam bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Pentingnya nilai silaturahmi nih. Ini sekarang udah kagak bang. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini silaturahmi lewat gadget sekarang ini. Sehingga tidak ada lagi hilangnya keberkahan silaturahmi dalam kehidupan kita tanpa kita sadarin. Padahal kita ini apalagi orang Betawi, masih banyak Betawi sini. Apalagi Betawi bang, untuk silaturahmi seharusnya nomor 1. Dulu orang tua saya ngajarin nih pentingnya silaturahmi. Kalau kita mau kuat nih kata orang tua saya, Allah yarham Ki Zainuddin MZ. Kalau kita mau kuat di Kemang ini harus kayak 5 jari bang. Nih 5 jari ini bang, kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Betul apa betul? Makan cepet, naik motor kenceng, ya main badminton enak. Kadang-kadang tengah malam kita susah tidur ngumpulin orang berempat main gaple. Tuh 5 jari tuh kalau kompak tuh. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, maaf, jempol nih jari paling gede dari 4 jari lainnya nih. Tapi coba abang makan pakai jempol doang. Dah 3 hari kagak habis-habis. Ayo dah kita ngomongin 5 jari nih. Ini jari apa nih? Jempol. Ini siapa jempol nih? Ini Umaro nih, pemerintah. Islam kalau mau kuat di Kemang, Islam kalau mau kuat di Jakarta, bahkan Islam kalau mau kuat di Indonesia, harus ada pemimpin-pemimpinnya yang konsekuen mempertaruhkan jabatan buat agamanya. Ya, harus ada tuh bang, yang berani pemimpin kita lahir dari kampung kita, yang berani ngorbanin mau pakai wewenang, mempertaruhkan dan memperjuangkan Islam pakai wewenangnya. Ini kagak pejabat-pejabat kita baru ingat kita dia wakil rakyat kalau mau pemilu doang. Ya, saya dari rakyat untuk rakyat, ujung-ujungnya uang rakyat pada dimakanin. Oh omnibus law, garong berseragam. Ya, harus ada bang pemimpin-pemimpin kita yang berani menggunakan wewenang untuk kemajuan agama. Pemimpin-pemimpin kita yang mereka berani, saya presiden tapi saya Islam. Saya gubernur tapi saya Islam. Saya lurah tapi saya Islam. Saya RW tapi saya Islam. Ini kan enggak sekarang. Apa kata Islam sih Islam, tapi pan gue mau presiden. Islam sih Islam, lah gue kan RW. Islamnya yang dikecilkan, jabatannya yang diperbesar ini sekarang. Tuh harus ada pemimpin-pemimpin nanti ini di masa yang akan datang yang berani menggunakan jabatannya untuk kemajuan agama. Setuju? Capek bang kita bang, selalu aja dibohongin sama para pejabat-pejabat yang ada sekarang ini. Ya, sebelum jadi aja rajin banget ngamalin ayat kursi, entak jadi ayatnya dihilangin, rebutan kursi pada. Tuh harus ada pemimpin-pemimpin nih. Kalau Islam mau kuat harus ada pemimpin-pemimpinnya yang berani menggunakan jabatan untuk kemajuan agama. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Telunjuk. Ini siapa telunjuk? Agnia, orang kaya.
Kita nih bang Islam kalau mau enak di Kemang bang, harus ada bang orang kayanya yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Ya, ini bikin maulid begini pak, maaf pak, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, jeleng sound system turun dari langit, kagak. Lah kudu nyewa juga bang. Harus ada bang. Di Kemang nih orang banyak, orang kaya mau banyak. Alhamdulillah. Loh banyak banget ya kayak orang kaya di Kemang ini ya. Orang dermawan yang dikit. Ya biarin lah gua ngomong turu-turu bang. Lah emang apa? Orang kaya banyak, orang dermawan yang sedikit. Kenapa? Karena kedermawanannya orang kaya pak merupakan satu mutiara yang sudah mulai diangkat sama Allah. Dan tanpa disadarin bapak abang-abang sekalian, kita nih bang sebagai manusia kadang-kadang suka lupa sama janji Allah. Makanya kita nggak mau jadi orang yang dermawan. Padahal kapan Allah udah janji dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Sekali berbalas 10. Ada teman saya bang, teman saya emang rada ngaco. Dia nanya sama saya, Sauki, apa bang? Tuhan pelit amat ya? Masya Allah saya bilang, lah pelit ngapa bang? Lah itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10 doang? Enggak adil Allah nih, Allah enggak maha kaya kalau gitu, kalau cuma dibalas 10. Saya bilang, bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan makhluknya, saya bilang. Model keimanan kita nih pada umumnya bang, keimanan model pedagang. Yang tak ngeluarin duit aja buat sedekah, kali-kali aja gue untung. Nah, kali-kali aja untung. Makanya Allah balas cuma 10 bang. Sesuai zonder calo. Lah calo 10% jatahnya ya. Calo 10%. Tapi kalau kita mau belajar sama baginda Nabi, di mana satu kebaikan Allah akan lipat gandakan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Tuh bayangin. 100 masih kurang juga bang. Buka riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, di mana satu kebaikan Allah akan lipat gandakan alfu marrah, 1000 kali lipat. Kalau 1000 masih kurang juga, oh tenang bang, masih ada janji Allah. Apa janji Allah bonusnya? Wallahu yudha'ifu limai, Allah akan nambahin kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa sih kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa sih kita masih takut untuk ngeluarin duit kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarin di jalan Allah itu bang, itu yang nanti akan jadi penerang lubang kubur kita. Woi, kenapa saya berani ngomong? Nih saya ngajak tos-tosannya aja dah. Kalau emang abang kagak percaya iman kita kayak pedagang, saya ngajak tos-tosan aja dah. Entak besok hari Jumat, umpama hari Jumat, pada sholat Jumat kan? Sholat, yang sholat. Lah iya yang sholat, lah yang kagak mau molor. Asik udah kita ke masjid. Yang biasa orang masjid kita nih di Jakarta, entak lagi sholawatan ada kotak tuh lewat. Ini kita tahu bang, di kantong kita ada duit 100, 50, 10, 20, 5.000, 2.000. Berapa yang kita masukin ke kotak? Ya udah nggak usah pakai ngomong-ngomong banyak dah. 2.000 mau masuk sorga. Sorga mana 2.000 bang? Sorga udah naik. Sorga 2.000 penghinaan. Harus ada bang. Orang kaya ini Kemang nih yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Lagian apaan aja bang, saya mau bilang apaan aja kalau yang nunjuk orang kaya selesai urusan kagak lama-lama. Percaya nggak? Sauki ngapa? Nanti musola Baitun Naim tuh dibangun jadi masjid ya. Itu kalau yang nunjuk orang kaya selesai nih musola jadi masjid bang. Bener? Coba model kita orang kagak punya duit nunjuk-nunjuk.
Orang tekuk. Kagak model bang, kita menunjuk-nunjuk. Lah kapan pepatah ngajarin? Orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Kenapa? Karena ada cerita, ada orang kaya lagi kumpul di tengah orang banyak. Dia sakit perut, maaf, dia kentut. Dut, orang kaget. Aduh, bapak sehat ya? Sehat katanya. Apa? Oh kaya, kaya. Coba model kita bang kentut barangan. Mau mampus lu, mau bangke lu. Letibang kentut aja kita masih salah bang, pugu soal duit. Tuh harus ada tuh generasi-generasi kita nih bang yang ada di Kemang ini harus ada orang kaya, orang kayanya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Majelis taklim, pengajian itu bakal jalan enak kalau ditopang sama orang kaya. Saya ulang, majelis taklim, pengajian itu bakal enak jalannya kalau ada orang kayanya bang. Udah kalau ngandalin jamaah kan payah. Yang ngaji 3 pojokan. Atau ngempet, atau uap, ini pules. Ada depan main handphone doang. Harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Selesai? Belum. Kita punya apa ini? Jari tengah. Siapa ini? Ini guru-guru kita nih, para ulama kita nih. Ini beliau adanya di tengah. Ini jari paling serius nih. Kagak bisa diajak bercanda nih jari. Bener-bener nggak ada bocah sweet pakai jari tengah gitu. Ini nggak kena diajak main dia mah. Serius. Apa artinya bang? Nah saya mau bilang terutama buat adik-adik saya nih. Mumpung di Kemang nih masih banyak guru-guru kita nih. Guru-guru kita nih. Ayo kita ambil ilmu beliau. Ingat loh bang, Allah mengangkat satu ilmu bukan langsung diangkat, tapi dimatikannya para ulama. 2 hari yang lalu, 2 orang kiai besar Allah angkat sudah. Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak dan Kiai Haji Nurul Anwar RC. Tuh. Ya. Dan sisi lain selain Allah angkatnya para ulama kita apa? Minat belajar kita tentang agamanya juga udah mulai malas. Ini kan sekarang maaf guru, maaf kiai, maaf banget. Ini sekarang zaman terbalik bang. Apa terbaliknya? Anak-anak muda pada rajin ngikutin majelis zikir. Yang orang tua baru duduk di majelis taklim. Iya kan? Sekarang kan majelis taklim kita nggak ubahnya layaknya sebuah museum bang. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang ngisi masjid sama musola rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik udah. Apkiran. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Ini nyata bang. Sauki? Iya bang. Emang salah anak-anak muda ngikut zikir? Enggak salah, cuman terbalik. Seharusnya orang tua kita yang rajin datang ke majelis zikir. Anak-anak muda kita duduk di dalam masjid ngikut pengajian majelis taklim. Lah kalau anak-anak muda kita kebangetan asik zikir bang, sudah ketentuan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir akan bikin hati tenang. Bayangin kalau anak-anak muda Kemang hatinya kebangetan tenang. Jadi generasi pemalas. Kerjaannya cuma nunggu keajaiban dunia sambil nungguin sambil ngitungin jikalau. Lah wiritannya jikalau andai kata umpama misalnya. Kalau anak muda kita jiwanya kebangetan tenang bang, ya Allah ya Rabbana, persis orang Betawi dah punya rokok sebungkus aja megeretan, duduk depan tabunan dah, adem banget udah, mbari nyingsot tutit aman banget udah. Sementara orang tua kita rajin sekarang ngikutin majelis taklim. Maaf bang, orang tua kita maaf sekali guru, maaf sekali pak, paling sisa umur 5-6 tahun lagi ke depan. Alim sedikit mati, ilmu hilang. Ini yang terjadi sekarang ini. Oke lah anak-anak muda kita sekarang ini rajin belajar agama, nggak punya guru.
belajarnya membah Google. Lah ngajinya mau ustazah YouTube. Makanya jangan heran. Orang sekarang ini banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, konfrontir. Lah gue juga katanya, Ji. Orang sekarang bang baru ngaji bab katanya galaknya setengah hidup. Nah kalau setengah lagi hidup kan setengah lagi mati. Iya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram, ini bid'ah, bid'ah semua dolalah, yang dolalah adanya di neraka. Orang sekarang gampang banget masukin ke neraka. Ke neraka punya bapak moyangnya. Maulid dikata bid'ah. Lah dia sendiri pada ngerayain ulang tahun. Ya, Yasin tahlil katanya nggak ada tuntunannya. Makanya sekarang malam Jumat di Kemang udah jarang yang Yasin tahlilan di masjid sama musola. Ngirimin Fatihah keruh katanya kagak bakal nyampe. Kita punya saudara kayak begitu, saya ditanya, Sauki apa Pak? Saya pengen kepastian aja. Pastian apa? Memangnya ruh dibacain Fatihah pahalanya nyampe? Nyampe Pak. Apa dalilnya Sauki? Nggak usah pakai dalil Pak, sekarang gini aja dah. Bapak mati duluan. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa-apa saya bilang. Lah dia kagak mau. Ini sekarang kan begitu, apa-apa dalil berdasarkan Quran hadis. Makanya kita beruntung punya ulama bang. Sehingga hukum-hukum dalam ahlus sunnah wal jamaah itu bukan cuma 2 tapi 4. Apa? Quran, hadis dan sunnah, ijma' sama qiyas. Ini sekarang udah enggak, orang makanya mengembalikan lagi kepada Quran dan sunnah. Padahal di tengah-tengah kita masih banyak guru-guru. Orang belajar agama udah nggak pakai guru. Padahal Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami berkata, orang yang belajar agama nggak ada gurunya, maka gurunya setan. Ini hati-hati nih, hati-hati bang. Dalam belajar agama, sanad keguruan merupakan sesuatu yang mutlak. Karena agama ini nggak bisa berdasarkan katanya, harus ada sanad keguruannya. Kalau ada orang nanya sama saya mau berani jawab Kiai. Alhamdulillah saya berani jawab. Sauki, ya, kamu belajar agama di mana? Saya bilang dari sekian banyak guru-guru saya ngambil 2 sanad mulia. Pertama dari orang tua sekaligus guru saya, Allah yarham Kiai Zainuddin MZ. Yang kedua dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Kiai Zainuddin ngajinya dari mana Sauki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Zainuddin MZ saya ngambil 2 sanad mulia. Pertama dari Allah yarham Kiai Haji Idam Khalid, yang kedua dari Allah yarham Mu'alim Syafi'i Hazami. Kiai Idam Khalid ngajinya dari mana Sauki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Haji Idam Khalid, termasuk salah satu kawan seperjalanannya Kiai Haji Wahid Hashim, ketemunya di Mbah Hashim Asy'ari Tebu Ireng. Mbah Hashim ngajinya dari mana Ji? Dari sekian banyak gurunya Mbah Hashim Asy'ari, ketemu termasuk salah satu kawan seperjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ketemu di Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya dari mana Ji? Dari sekian banyak guru Syekhona Khalil Bangkalan, nanti berkerucut kepada satu Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad ngajinya dari mana? Terus sampai ketemu di 4 mazhab fikih utama. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kita orang Kemang kebanyakan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana Soki? Dari sekian banyak gurunya Imam Syafi'i, saya ngambil 2. Pertama dari Imam Malik, yang kedua dari Imam Waqi'. Di atas Imam Waqi' sudah ketemu di tabi'in. Tabi'in yang ngajinya dari para tabi'in. Tabi'in ya tentu dari sahabat ngajinya. Sahabat ya tentu dari Nabi ngajinya. Nabi ya dari Jibril dikasih satunya. Jibril ya langsung dari Allah Subhanahu. Ini harus perlu bang. Kalau saya ceritain semua bang sanad keguruan saya sampai subuh kagak kelar kita. Cuman alhamdulillah sanad keguruan saya mutawatir. Apa yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Ini kagak sekarang. Lu ngaji dari siapa? Katanya. Ini mumpung nih bang masih banyak ulama-ulama di tengah-tengah kita.
Mumpung nih ilmu masih ada di tengah-tengah kita, ayo sebaik-baiknya kita gunakan beliau-beliau ini bang, untuk ngejagain Islam di tempat kita. Dan ulamanya pun bukan ulama-ulamaan. Cari ulama yang sanad keguruannya juga mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai enggak bang, hati-hati ini. Hati-hati. Sehingga sekarang ini kita bang di Jakarta udah banyak banget dipecah belahin. Ayo jujur. Ini kan sekarang ini bang, sekarang ini di 2020 ini sangat berasa banget bang, bahwa kita sekarang sedang berpacu dalam agama, melodi, agama. Ada teman saya nanya, Sauki, ngapa bang? Berarti belajar dari internet jelek dong? Saya bilang bukan jelek bang. Internet itu cuma alat. Sama kayak pisau. Pisau kapan alat ya? Pisau itu bang tergantung siapa yang megang bang. Kalau pisau yang megang guru saya, paling banter leher ayam bang yang kepotong. Tapi kalau yang megang preman pasar, jangan tibang leher ayam, leher temennya sendiri bisa digorok. Pisaunya sama, cuman lantaran orang yang megang berbeda, itu yang bikin fungsi pisau jadi berbeda. Teknologi begitu. Kalau kita mempunyai sanad keguruan yang jelas, ketika kita bertemu dengan materi yang kita tidak pahamin, kita bisa tanya kepada guru-guru kita. Ya, internet nggak semua bagus, tapi juga nggak semua jelek. Kalau kita punya sanad keguruan, internet itu bang bisa mempercepat pencarian. Ya, mempermudah pencarian. Kayak sekarang guru-guru kita nggak perlu nenteng-nenteng kitab berat-berat. Ngapa? Tinggal buka saja mau nyari bab apa, tuh internet. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta abang-abangku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di tengah-tengah kita di Kemang ini masih banyak ulama-ulama. Ya. Ingat, ulama dengan umat itu kayak hutan sama macan. Kayak hutan sama macan. Kagak boleh misah bang. Kalau di hutan masih ada macannya, orang kagak berani sembarangan nebang. Benar nggak? Ngapa? Takut gue dimakan macan tuh. Nah kalau masyarakat di tengah-tengah masih ada ulama, orang-orang dari aliran-aliran lain nggak bakal berani masuk ke tempat kita. Ya, hutan sama macan bang, semuanya nih kita makhluk nih cuma makhluk zon politikan, saling membutuhkan. Ini sekali lagi maaf saya bilang, guru nggak minta dihargain, guru nggak minta dihormatin. Tapi tugas kita lah sebagai santri yang menghormati dan menghargai guru. Ini kan jujur kita di Kemang bang baru ingat sama guru saat kita lagi susah. Ya, kalau kita susah aja baru udah ingat sama guru. Pernah nggak kita berpikir guru kita juga saat susah kita ada di samping guru kita? Kita perlu beliau di saat beliau sehat, sakitnya kita nggak pernah mau tahu. Ya, jangan tibang macan doang disuruh jagain hutan bang. Hutannya juga kudu tahu diri. Ini enggak kita kebanyakan sekarang di Jakarta, macan aja disuruh jagain hutan. Hutannya pelit, lemes macannya. Ya. Sauki, kamu ngomong kayak begitu. Kan tugasnya guru itu kan yang paling penting keikhlasannya Sauki. Nih, saya ngomong nih, kayak ngomong. Maaf bang, soal ikhlas atau tidak ikhlas itu urusan guru sama Allah. Urusan kita sama guru jasa bang. Ini jangan sampai salah kaprah nih. Ngapa? Guru punya keluarga yang harus beliau nafkahin. Ini kadang-kadang kita nggak peduli sama keluarga guru, kita pedulinya sama guru, tapi nggak pernah peduli sama keluarga guru. Kalau guru bayar cicilan leasing tuh bisa pakai ikhlas, saya yakin guru kita ngajarnya ikhlas. Bener-bener ini.
Mau datang ke Kemang isi bensin, Mbak isi bensin full. Iya, selesai full 4 liter, ikhlas ya. Oh ikhlas guru ngajarnya, ikhlas. Mumpung nih bang, di tengah-tengah kita masih banyak ulama, ayo kita bikin nih, kita hormatin beliau. Tugas kita lah sebagai santri, sebagai murid untuk menghormati guru-guru kita, untuk memuliakan guru-guru kita. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Kalau kita nggak bisa ketemu Nabi, nih kita bisa ketemu dengan guru-guru kita ini. Tuh jari tengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta bapak bungkus sekalian. Iya libur. Saya mau cerita nih bang, maaf. Saya mau cerita nih sebenarnya. Ceramah itu kerja berat bang. Bener-bener kagak percaya, coba abang lihat ah. Kaki diri nahan bobot badan nih ya. Abang mah duduk enak-enakan. Tangan nunjuk terus kagak ngaso-ngaso. Nih otak mikir ngomong apa lagi gua. Mulut teriak, urat leher kenceng. Tenggorokan kering, perut keroncongan. Lah udah 40 menit terus. Nih jamaah Kemang yang bikin ustadz cepet mati nih. Bercanda. Kagak ada air lagi, mana habis hujan. Tuh jari tengah, ayo kita nih bang sebagai murid, mumpung guru-guru kita masih ada, ayo kita muliakan beliau. Kita nggak ketemu zaman Nabi, kita nggak ketemu zaman tabi'in. Alhamdulillah, makasih guru. Ini ada isinya kagak sih? Lebening amat nih air. Dulu. Oh buat naro cupang. Bercanda bang. Susu kagak ada. Tuh jari tengah. Ini apa? Jari manis. Ini jari manis, jari yang rada ajaib nih bang. Ini jari ajaib nih. Biar kata sumpung mah dia tetap manis dia nih. Siapa jari tengah? Nih adik-adik saya, generasi muda kita nih di sini nih. Kenapa? Karena maaf, semua harapan pasti kembalinya kepada pemuda. Betul? Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi. Lah iya, masa jeruk makan jeruk? Belum pernah saya dengar guru-guru saya pada cerita para kakek-kakek harapan bangsa. Kagak pernah. Kalau namanya udah harapan itu pasti kembalinya pemuda. Nih kalian, hei para pemuda, ingat bahwa Allah tidak akan menghapuskan Islam dari dunia, pasti bang. Tapi maaf, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi, Islam masih bakal ada di Kemang ini kalau generasi muda kita mulai dijauhkan dari agama. Strategi agama-agama lain bang, untuk menghilangkan Islam dari Kemang ini nggak perlu pakai naro bom untuk membunuh habis orang Kemang bang. Nggak perlu nurunin tentara Israel untuk nembak mati orang Islam di Kemang ini. Mereka juga nggak mungkin nyerang Islam secara terang-terangan di Kemang ini. Ngapa? Kita masih banyak di Kemang orang Islam. Betul apa betul? Lah orang Betawi bang, biar dia kagak sholat, tapi kalau agama dihina, nyawa gue tatakin. Memang ambek doang yang gede. Lah, ya biarin saya ngomong turu-turu, emang ngapain lagi? Betawi kalau udah ngambek mah parah aja. Ambek digedein, tai gedein, biar orang takut nginjek. Lah tibang ambek siapa yang takut? Betawi kalau udah ngambek, gue pokoknya kalau kagak dijadiin imam, gue berhenti ke musola gue mah. Loh Betawi tuh, la ilaha illallah Betawi tuh. Nih mumpung nih bang, yuk. Nggak perlu tuh pakai naro bom, nggak perlu nurunin tentara. Mereka juga nggak mungkin secara terang-terangan untuk nyerang Islam tempat kita. Ngapa? Kita mayoritas bang. Tapi ingat,
abang-abang saya nih, buat adik-adik saya, mereka itu curang. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari kemang tercinta kita ini, Bang. Apa strategi yang mereka terapkan? 3. Food, fans, fashion. Food, yang namanya makanan, boleh kita tengok sekeliling kita. Mulai dari fried chicken, spaghetti, pizza, hamburger, hot dog, french fries. Susah gue ngomongnya. Steak. Dulu saya tahu steak peranti main golep. Lah sekarang kemakan steak. Lah yang namanya fried chicken, Pak. Maaf nih jujur nih ya, yang namanya fried chicken mau buatan orang Kemang kayak mau buatan Amerika, tapi yang namanya fried chicken merupakan menu ganti wajib adik-adik saya itu kalau pas bini kita lagi kagak masak. Tuh, udah kalah tuh kita tuh. Sementara makanan tradisional orang Kemang atu-atu hilang sekarang ini. Ongol-ongol, dodol, geplak, wajik, kue talam, kue pepe, biji tapang, lebaran doang keluarnya tuh. Udah mulai langka tuh makanan kayak gitu, dongkal. Iya, Bu. Dari makanan kita nggak bisa bertahan. Dari makanan adik-adik saya udah kalah, Bang. Bagaimana kita mau bicara hal yang lebih luas? Food. Yang kedua fans. Tingkat kesukaan adik-adik saya tentang tokoh-tokoh. Gampangnya begini dah. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang, Bang, tentang agamanya kapan udah mulai rendah banget. Saya bilang tadi, selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agama juga udah mulai turun. Makanya jangan heran berapa banyak nasib pondok pesantren, yayasan pendidik Islam di Kemang ini, nasibnya kapan la yamutu wa la yahya. Kagak bermutu lantaran kurang biaya. Kenapa bisa kayak begitu? Ya biarin, udah malam, ngapa sih ngomong serius-serius. Kenapa bisa kayak begitu, Bang? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam pada gulung tikar, menyedihkan nasibnya. Karena maaf, Pak, tanpa disadarin kita sebagai orang tua ikut berperan, Pak, atas bangkrutnya yayasan pendidikan Islam di Kemang ini. Kita sekarang nggak bangga lagi anak-anak kita titipin pesantren. Kita nggak senang lagi anak-anak kita masukin di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit walaupun notabene-nya punya non muslim. Padahal kalau kita mau berpikir jernih sebentar saja, Bang, untuk apa kita punya anak pinter tapi kalau calon kafir? Bukankah baginda Nabi mewanti-wanti idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia terputus amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Nah kalau anak kita nggak kita didik jadi soleh, Bang, jangan heran, Pak, ketika nanti bapak meninggal dunia masuk ke dalam kuburan bapak di ngajinya pakai MP3. Ya anak kita kagak bisa ngaji. Ya, jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sebagai orang tua tidak bisa bersikap soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi, Pak, kita punya anak di Kemang nih generasi Qurani. Kalau kita sebagai orang tua embung baca Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap musola masjid di Kemang ini bakal dipenuhin anak-anak muda untuk sholat berjamaah. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa bawa anak-anak kita masuk ke musola dan masjid yang ada di tempat kita ini. Fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama. Kalau bapak masih nggak percaya, besok kebetulan libur, tanya sama bocah babang sekalian. Silahkan tanya sama anak kita. Tong, bocah, apa, Pak? Siapa nama 10 sahabat yang mendapatkan jaminan sorga dari Allah? Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana sejarahnya Abdurrahman bin Auf? Yang kayak begitu. Yang lu tahu apa kalau begitu?
Atah Halilintar, Bu. Ini maaf tahadusan binikmah, Bang. Tahadusan binikmah. Dulu kami anak dari Allah yarham. Kalau ditanya sama teman-teman orang tua kami, Bang. Ketika saya ditanya sama teman-teman ayah, Sauki, iya Pak, kamu besar ingin seperti apa? Pengen seperti siapa? Saya ingin seperti Pangeran Diponegoro, Pak. Lain waktu nanya lagi, kamu besar ingin seperti siapa? Ingin seperti tuanku Imam Bonjol, Pak. Sisi lain, kamu besar ingin seperti siapa? Ingin seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Pak. Coba anak-anak kita sekarang, kamu besar mau jadi apa? TikToker. Maaf Bang, maaf sekali maaf. Sadar atau tidak sadar, di aplikasi tersebut Bang, satu sifat dasar seorang muslim itu hilang Bang. Apa? Diangkatnya rasa malu dalam generasi muda-mudi Islam. Bagaimana adik-adik kita muslimah-muslimah berjoget di hadapan di media sosial itu ditonton jutaan mata. Hilangnya rasa malu dalam aplikasi tersebut. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang tua ikut berperan atas kayak begitunya Bang. Mundurnya generasi dan akhlak moral anak-anak kita. Tuh, yang kedua, fans. Yang ketiga apa? Fashion. Gaya berpakaian adik-adik saya sekarang ini anak-anak muda Kemang, ya Allah, ya Rabbana, prihatin Bang. Yang laki-laki nggak bangga pakai sarung, nggak senang pakai baju koko, nggak girang pakai kopiah. Malah tetangga saya tuh kalau saya saban berangkat ngaji ngomong mulu, Bang mau kemana? Mau ngaji. Emang gak gerah pakai begituan mulu? La haula wala quwata. Gerah katanya Bang. Iya saya tanya, lah kalau kayak begini kamu bilang gerah, yang bagus bagaimana? Nih Bang, yang lagi saya pakai. Saya lihat dari atas sampai bawah, Masya Allah, celana kedodoran pada dipakein. Nah kalau celana di mana, pinggang di mana, apa namanya? Lah ya kedodoran. Lah mana ujungnya sempit banget tuh. Celana pensil. Saya lihat masukinnya pakai kresek gitu. Itu yang laki. Itu yang laki Bang. Yang perempuan lebih prihatin Bang. Baju adenya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakein. Iya kan? Depan ditutup, belakang ngablag. Belakang ditutup, bodong ya kemana-mana. Masya Allah. Kalau orang luar negeri mah mungkin pantas. Ngapa? Putih, bersih, orang luar. Lah orang Betawi ditepak ngebul Pak. Belagu-belaguan pakai baju kayak begitu. Saya nggak salahin. Mungkin adik-adik saya muslimah-muslimah itu lupa bahwa baginda Nabi sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun kasiyatun ariyat mailat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ini muslimah-muslimah kita sekarang banyak yang kayak begini. Kalau abang gak percaya nih, apalagi kalau malam minggu jalan dah ke Kemang Raya. Ya, banyak tuh cabai-cabian. Ngamprak tuh di situ tuh, ada yang 300, 400, paling mahal 7,5 tuh di situ tuh. Star Deli. Langganan barangan aja. Bukan langganan karena pernah kejadian Bang. Pernah kejadian, entah saya habis ceramah itu dari Jeruk Purut iseng jalan lewat situ pulang. Lagi anak-anak jalan tuh malam minggu, di-stopin sama perempuan muda. Stop. Ya namanya di-stopin. Di-stopin saya guru. Ini mau di-stopin saya. Ya namanya di-stopin, saya minggir. Saya buka jendela. Saya bilang, apa Neng? Bang, ya. Open BO enggak Bang? Saya bilang, Neng, iya Bang. Lu mau kebangetan lu Neng. Lah kebangetan ngapa saya? Neng, gue masih pakai peci Neng.
Baju koko belum gue copot neng. Jelek-jelek begini mah orang manggil saya mah katanya ini ustad neng. Masa ustad lu ajak main begini kebangetan banget lu neng. Saya bilang omongan saya dibalikin bang. Apa kata tuh perempuan? Iya bang, saya tahu abang ustad. Oh kelihatan kok bang dari pakaiannya bang. Makanya saya mau kasih diskon. Apa maksudnya? Ini kan banyak bang adik-adik kita bang. Udah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan salah. Kalau dibilangin kapan demen banget balikin omongan orang tua. Urusan apa mau babak? Yang mabuk saya bak. Saya beli minuman pakai uang saya bak. Saya minum di kamar saya bak. Lah mau muntah uger perkara saya. Ngapain pakai babak ikut campur? Udah masing-masing aja bak. Ada tuh adik-adik saya, saudara-saudara kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Di sini mana kagak ada yang mabuk di sini. Di sini. Urusan apa bang? Yang main judi saya main pakai uang saya main di rumah saya. Perkara kalah menang kan perkara saya, kayak kagak pakai ngutang sama abang. Biarin aja ngapa sih? Yang main cabai-cabean saya bayar cabai pakai uang saya ulek cabai di kamar saya. Pan mau kepedasan mau kagak perkara saya, ngapain sih pakai ikut campur? Udah masing-masing aja. Tuh ada tuh saudara-saudara kita kalau dibilangin nyautnya begitu tuh. Ada nggak? Nih di peringatan Maulid malam hari ini bang, kalau besok-besok masih ada saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita dibilangin baik-baik nyautnya begitu, balikin. Gimana balik? Nggak usah pakai marah, jangan, senyumin aja. Iya bang, iya neng, iya tong. Yang mabuk emang elu, yang judi juga elu tong, yang main cabe-cabean mah pasti elu emang. Tapi inget tong, mabuk, judi, zina itu maksiat tong. Lah kalau Kemang semakin banyak maksiatnya, terus Allah murka, turun gempa di Kemang tong, yang mampus bukan congoran lu doang monyong. Rata. Kenapa saya berani bilang rata? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kita bang, yang ketika Allah turunkan bencana bukan cuma nimpa yang jahat-jahat. Nih guru-guru saya, nih orang tua saya bakal kena imbasnya bang. Kalau orang makan nangka kepeperan getah itu resiko namanya. Saya nggak marah. Lah kalau kagak makan nangka kebagian getah dangkalan. Betul? Ini sekarang kayak begitu bang. Iya kita ngaji dengan guru-guru kita, oke lah. Bahwa musibah memang ada 3 jenis ya. Ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai teguran, ada musibah sebagai hukuman. Tapi jangan lupa bang, ketika Allah yang kasih bencana, Allah yang turunkan bencana musibah, bukan lagi sebatas ujian, teguran atau hukuman. Apa namanya? Borongan. Lah emang enak diborongin. Nih contoh hukuman borongan begini bang. Tengah hari penter makan jambu air enak nggak? Panas. Tengah hari panas makan jambu air enak apa enggak? Berasa greges tenggorokannya. Dulu di Kemang mah banyak pohon jambu air. Naik dah dulu nih kita naik pohon jambu. Baru sampai tengah pohon kaki kita digigit semut. Semut api. Kita tengok, banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah, balik ke rumah. Ngapain? Ambil koran. Koran kita gubet-gubet, kita bakar pakai korek. Kita balik lagi ke pohonan. Sepohonan yang namanya semut kita bakar. Betul? Betul nggak? Yang gigit atu. Yang gigit atu. Itu semut-semut lain kalau kedengeran pada protes bang saat itu bang. Yang gigit lu teman gua nggak ikut-ikut. Cuman kita nggak mau tahu asal semut saya bakar. Tuh kalau Allah kasih bencana begitu bang. Berapa banyak ulama-ulama kita hilang tertelan tsunami di Aceh. Masih ingat itu? Masya Allah.
Bayangkan ketika Allah utus makhluknya yang bernama tsunami itu bang. Diciptakan oleh Allah itu gelombang tsunami itu lebih dari 30 meter. Naik ke darat nganterin perahu, pulang narikin mobil bang. Ya Allah tuh tsunami luar biasa tuh. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Tuh tsunami tuh. Baru tsunami. Belum Sunarto. Udah syatan lagi. Ini corona nih bang, ini corona borongan bang. Ini corona nih borongan bang, memang udah azab buat kita nih min akhir sa'ah. Ini sudah akhir zaman kita masuk nih. Makanya yang terbaik adalah ayo deketin guru-guru kita. Didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tuh. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Tidak nutup auratnya, tidak menjaga kehormatannya. Menata rambutnya sedemikian rupa, sama menyerupai punuk unta. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat. Menata rambutnya sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir. Jangankan mereka melihat sorga, baunya nggak akan mereka cium. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Padahal wangi sorga bang, 500 tahun perjalanan sudah bisa tercium wanginya sorga. Bukankah kita ngaji sama guru-guru, nanti ketika kita niti sirat, ngelewatin sirat, jembatan yang satu rambut masih bisa dibelah 7, saking kecilnya tuh jembatan. Itu waktu yang akan ditempuh 1500 tahun perjalanan bang. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium wanginya sorga. Ayo udah pikirin baik-baik. Kira-kira sorganya dulu apa wanginya dulu yang kecium? Wanginya dulu. Ada teman saya lagi bu ya. Ngaco, emang teman saya banyak banget yang ngaco bang. Teman saya nanya langsung. Sauki, iya bang. Kalau cerita jangan pakai ngadih-ngadih, ngapa sih? Apa ngadih-ngadih di sini? Iya itu. Lu kalau cerita yang nyata dikit, yang realitas dan yang masuk logika. Saya bilang emang apa bang? Nggak mungkin Sauki, kita tuh meniti jembatan Sirat 1500 tahun. Lo kita ini juga hidup di dunia kalau nyontoh Nabi cuma 63. Masa sih ngelewatin jembatan Siratul Mustaqim itu 1500 tahun? Siapa yang bikin jembatan Siratul Mustaqim memangnya? Siapa pemborongnya? Pemborongnya katanya. Saya bilang, nah ini dia nih orang emang kalau ngajinya separuh-paruh. Saya bilang bang, yang namanya agama ada yang bisa dinalarkan, tapi juga banyak yang nggak bisa dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, maaf itu bukan agama. Apa? Ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua nggak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dalam agama, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan, saya bilang. Contoh, bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita bang memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ayo dah kita pikirin baik-baik. Lalu baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam manusia, alam malaikat dan alam ketuhanan. Menembus 3 buah alam cuma dalam 1/3 malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita orang Kemang. Benar? Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan barat. Tapi kita sering lupa, Mi'rajnya Rasulullah ini kehendak Allah, maunya Allah. Ketika sudah bertemu dengan maunya Allah, apa yang enggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tuh. Kalau hukum otak Pak, hukum terbentur cuma pada 2, sebab akibat, itu hukum otak. Contoh hukum otak. Ini ada anak kecil nih di hadapan saya nih.
Ini kalau ada anak kecil, otak saya berpikir, ini pas kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Benar kan? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah kan nggak mesti kayak begitu. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau jadi Nabi Adam. Bener? Nggak bisa bang. Bahkan dengan mengetahui ilmu teknologi yang paling mutakhir sekalipun, kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam nggak punya emak, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari pohon? Bu, di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak. Otak. Nabi Adam, Nabi Isa, bapak kagak, emak ada. Jadi nggak? Jadi, apalagi Nabi Isa, gampilan lagi bang Nabi Isa mah. Lah Nabi Adam yang kagak punya emak, kagak punya bapak, Allah mau jadi pugu Nabi Isa punya emak, punya separuh modal. Lah kan separuh modal itu emak ya. Iya, nggak bisa diomongin dari kebiasaan orang Kemang. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kapan kagak punya laki. Maaf bang, Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami disebut mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Iya, tuh didik adik-adik saya, generasi muda Islam di Kemang ini, karena biar bagaimanapun di pundak mereka lah tanggung jawab Islam masih ada atau tidak di tempat kita ini. Jari manis. Terakhir apa? Kelingking. Ini siapa nih? Ini jari ajaib nih. Dari semua jari ini paling ajaib nih bang. Ini kelingking biar dia kecil, wilayah operasinya kapan paling luas nih? Ke kuping masuk, ke hidung muat. Dulunya saya ayam susah betelur. Siapa kelingking? Ini perempuan nih. Makanya saya bilang dari tadi untuk pemuda, terutama pemudi muslimah, jagain baik-baik. Jagain baik-baik. Karena apa? Karena dari mereka lah akan tumbuh generasi-generasi muda Islam kita. Ya, tuh 5 jari. Ayo kita jalin silaturahmi kita. Ingat, saya bilang tadi kita ini makhluk zon politik kan, saling membutuhkan satu sama lain. Sombong kita bang. Kalau berasa hebat sendiri, berasa pintar sendiri, berasa bisa sendiri. Apa ntar kalau kita mati kita bakal jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita. Betul? Apa mentang-mentang saya malam hari ini bisa ceramah di musola tercinta kita ini? Terus saya pakai paling-paling. Semua jamaah musola Baitun Naim harus ngaji sama saya ya. Yang gak ngaji sama saya nanti Islamnya gak bener. Setan saya bang. Kenapa? Betapapun hebat saya ngomong bang, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin kagak ada. Hebat apa enggak? Paling kata teman-teman pejabat tuh Haji Kiki udah lama begitu ya. Ayo kita jalan silaturahmi, kita jalankan kehidupan sunnah-sunnah baginda Nabi. Yang paling hebat apa? Kita jalan silaturahmi di antara kita. Setuju? Yang kedua, wa'atiman haramak, beri kepada orang yang berbuat bakhil kepadamu. Ya Allah ya Rabbana. Kan yang enak orang pelit kita pelitin lagi ya. Iya. Orang pelit kita pelit. Sekarang saya tanya, di sini bang di Kemang ada nggak yang demen sama orang pelit? Ada enggak? Walaupun kadang-kadang kita juga suka pelit, tapi tidak ada satupun kita yang suka dengan orang pelit. Nah sekarang ini yang terjadi adalah kita lebih sering memikirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Padahal penyakit jasmani dokternya banyak. Benar? Dan paling-paling resiko penyakit jasmani mati.
jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati. Tapi belum pernah ada sejarahnya penduduk neraka ditanya, kenapa masuk neraka? Jantung saya. Enggak ada. Penyakit dunia itu bang, penyakit jasmani itu bang, hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, penyakit jiwa, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Yuk, mumpung Allah titipkan harta sama kita, mumpung Allah titipkan benda sama kita, ayo kita banyak berbuat kebaikan. Tuh yang kedua akhlak Nabi. Wa'ati man haramak, berbuat baiklah, beri kepada orang yang bakhil kepadamu. Lalu yang ketiga terakhir akhlak Nabi yang hebat, wa'fu amman zolamak, maafkan kepada orang yang berbuat zolim kepadamu. Masya Allah, Masya Allah. Orang zolim dimaafin, persis kayak orang Kemang ini mah akhlaknya nih. Orang jahat dimaafin, persis orang Kemang ini mah. Orang Kemang tuh kalau udah dijahatin sama orang, sambar geledek lu emang lu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta bangga sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Ini kita malam lagi peringatin maulidnya baginda Nabi. Man sanna sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka mereka dari golonganku. Dan orang yang tidak menghidupkan, tidak senang dengan sunnah-sunnahku, faman raghaba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak senang menghidupkan sunnah bukan dari golonganku, kata baginda Nabi. Jujur bang, hidup ini bang, kalau tanpa dua hal ini, sia-sia kita tinggal di dunia. Tanpa dua hal ini, mubazir kita tinggal di Menteng, di Kemang ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua hal ini, siap mubazir kita tinggal di sini. Benar bang, betapapun abang punya uang 2 miliar, banyak apa dikit 2 miliar? Banyak 2 miliar. Tapi kalau Allah kagak ridho, kapan kagak enak tuh duit rasanya. Laki bini bengkelai, anak ayaban kemana-mana kagak jelas juntrungannya. Ngapa? Allah kagak ridho tuh 2 miliar. Tapi walaupun kita cuman punya 6 miliar, asal lah emang saya salah. Lah 2 miliar Allah kagak ridho, 6 miliar Allah ridho, pilih mana? Lah 6 miliar lagi tiba ngayal doang pakai protes. Dan yang kedua syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman untuk mendapatkan syafaat ini bang, ingat, syafaat ini bukan ujuk-ujuk bang. Untuk mendapatkan syafaat ini harus ada jalannya. Kenapa? Syafaat itu bang, ibaratnya begini, kita punya sarung, peranti sholat, sarung kita bolong. Nah syafaat itu nambel bang sarung kita supaya bisa dipakai sholat. Jadi kagak ujuk-ujuk, sholat kagak, sholawat kagak, maulidan kagak, ngaji kagak. Oh ya Rasulullah, saya mengharapkan syafaatmu. Lah kata Nabi juga, syafaat dari mana lu? Lah sholat kagak apa kagak. Jadi syafaat itu bukan tujuan utama bang. Syafaat itu menambah timbangan kita nanti di yaumil mizan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahuna bisababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang malam hari ini sedang kurang sehat. Wabil khusus untuk Uminda Umi Haja Siti Khalilah, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis maulid Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis maulid malam hari ini, majelis maulid ay majelis ilmu,
Majlis ilmu ay majlis yustajabu fihi doa, majlis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, keberkahan dari majlis ilmu, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan malam hari ini buat kita bawa pulang masing-masing adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma jaga Bapak Ibu, warisin sama anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, tong bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati ya. Neng, masa silakan berubah neng, tapi akidah jangan sampai goyah neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri depan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Abang yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.